Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Setia Utami, NPM 1751010144, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sholat, riba, zakat, dan akad. Sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan persyaratan yang ada. Dasar hukum sholat ada di surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqiul laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan malaikat. Kemudian sesudah sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'asyu'ana wa ta'abbudana wa tamimma taqsirana. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kedua, pengertian riba. Secara harfiah, riba adalah tambahan. Arti dari riba secara umum yaitu melebihkan jumlah pengembalian pinjaman. Riba sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Jadi, dapat disimpulkan pengertian riba adalah penetapan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembaliannya berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Lanjutnya yaitu hukum riba, surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik riba. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa zaru ma baqi minar roba in kuntum mu'minin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Selain itu, Allah juga mengancam dan akan memerangi orang-orang yang tidak menuruti perintahnya, seperti ia tidak bisa meninggalkan riba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi fa illam taf'alu fa'zunu biharbim manallaha wa rasulih, yang artinya maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nah, di sini teman-teman banyak banget dan kejam banget bentuk riba.
Riba dalam Islam hukumnya haram. Ada banyak efek negatif dari riba yang dipraktikkan selama ini dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan agama semuanya melarang praktik riba. Efek negatif dari riba sendiri, kita tidak akan mendapatkan sikap tolong-menolong, akan memicu permusuhan dan sangat menyusahkan apabila pemberi riba menentukan bunga yang sangat tinggi. Hadis tentang riba yaitu Bismillahirrahmanirrahim. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa, yang artinya Allah mengutuk orang yang makan riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua transaksi riba. Mereka semuanya sama berdosa. Ketiga, zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab, yakni zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Yang harus atau wajib dibayarkan dalam zakat fitrah adalah makanan pokok sebagai 1 sa atau diperkirakan setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter untuk setiap jiwa. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal sendiri itu terdiri dari uang, harta benda seperti emas, surat berharga, dan lain-lain. Terkait dengan besaran zakat mal yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari total keseluruhan harta yang disimpan selama 1 tahun. Zakat mal terdiri dari yang pertama zakat emas, perak, dan logam mulia, yaitu zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang kedua, zakat atas uang dan surat berharga lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas uang harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Yang ketiga, zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. Yang keempat, zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan pada saat panen. Yang kelima, zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. Dasar hukum zakat ada pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus salata wa atuz zakata wa arka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Hadis tentang zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu fitratul Islam, yang artinya zakat itu jembatan Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Ad-Darda RA dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. 4. Akad. Akad dibagi beberapa macam, yakni diantaranya yang pertama, akad murabahah. Akad murabahah
murabahah merupakan akad jual beli. Akad jual beli ini menekankan mengenai harga jual dan keuntungan yang disepakati oleh para pihak, baik itu penjual atau pembeli. Untuk pihak pembeli bisa menunaikan kewajibannya secara cicilan atau membayar tunai. Rukun murabahah yang pertama harus adanya penjual, yang kedua harus adanya pembeli, yang ketiga harus ada objeknya, yang keempat ada harga, yang kelima ijab kabul. Syarat murabahah sendiri yang pertama, penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Yang kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, akad harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Misalnya, pembelian dilakukan secara hutang, itu harus disampaikan. Nah, selanjutnya dasar hukum murabahah yakni ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya hadis mengenai murabahah yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu diharuskan dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Akad mudharabah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih pihak dimanapun pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan sesuatu perjanjian yang telah dibuat di awal. Rukun mudharabah yaitu yang pertama adanya dua orang pelaku atau lebih, yang kedua adanya objek transaksi kerjasama yaitu seperti modal, usaha, dan keuntungan. Yang ketiga yaitu pelafalan perjanjian. Syarat mudharabah sendiri yang pertama yaitu berbentuk uang dan bukan barang. Yang kedua memiliki jumlah yang jelas. Yang ketiga modal yang diberikan berbentuk tunai bukan hutang. Yang keempat harus langsung diserahkan kepada mudharib. Yang kelima, pembagian keuntungan yang harus dilakukan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Dasar hukum mudharabah ada pada surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amawalakum bainakum bil batili illa antaku natijaratan antara dhimmangkum wala taqtulu anfusakum innallaha kanibakum rahima, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang ketiga ada syirkah. Syirkah yaitu hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan perhitungan persentase tertentu. Rukun dari syirkah sendiri yaitu yang pertama ada dua belah pihak yang berakad, yang kedua yaitu objek akad, yang ketiga akad. Dasar hukum syirkah yang keempat, akad ar-rahan adalah perjanjian hutang piutang dengan menahan barang sebagian. Yang keempat yaitu akad ar-rahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang atau biasa disebut dengan gadai. Rukun dari ar-rahan yaitu yang pertama barang yang digadaikan, yang kedua utang, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat dua belah pihak yang bertransaksi, yaitu yang pertama itu pemberi gadai dan yang kedua penerima gadai atau sering disebut dengan murtahin. Syarat dari arahan yang pertama harus ada akad dan ijab kabul. Yang kedua akid, yaitu yang menggadaikan barang. Orang yang menggadaikan barang itu disebut dengan akid. Yang ketiga harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan. Sebagai dasar hukumnya yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فلو أدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian orang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Selanjutnya yang kelima yaitu wadi'ah. Wadi'ah berasal dari kata wada'ashi syai'a, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja ke si penitip menghendakinya. Wadi'ah merupakan akad tabarut atau tolong menolong atau saling membantu. Yang terakhir yaitu ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa atau jasa. Singkat kata dari ijarah berarti menyewa suatu tanpa maksud memilikinya. Rukun ijarah yang pertama, ada orang yang menyewakan suatu barang. Yang kedua, ada akad antara penyewa dan menyewakan. Yang ketiga, ada ijab qabul. Yang keempat, ada upah. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dan untuk syarat ijarah itu yang pertama sudah balik, yang kedua tidak ada paksaan, yang ketiga barang yang menjadi objek transaksi harus jelas, yang keempat barang yang menjadi objek transaksi harus halal, yang kelima barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mujar atas izin pemiliknya, yang keenam manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Kemudian berakhirnya ijarah, yang pertama dikarenakan objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Yang ketiga objek sewa hilang atau musnah. Yang ketiga masa sewa menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak telah berakhir. Yang keempat terjadi uzur pada salah satu pihak. Dasar hukum ijarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fiha jidarun yuridu an yanaqadda fa aqamah qala law syi'ta lattakhadhta 'alaihi aghra, yang artinya kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada hambanya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.